Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pinter angkatan ke-17. Di sini saya Ibu Sriwati dari Manu Barito Selatan, Kalimantan Tengah akan melaksanakan praktikum kimia dengan topik asam basa. Di sini saya akan mendeteksi atau mentes apakah suatu senyawa bersifat asam atau basa dengan menggunakan indikator yang berasal dari alam. Yang pertama, indikator yang digunakan adalah ekstrak kulit buah naga yang sudah diekstrak, kemudian ekstrak kunyit, ini ekstrak kunyit yang sudah diperoleh, kemudian ekstrak bunga tapak dara, kemudian ini yang sudah diekstrak, kemudian yang terakhir ini adalah ekstrak bunga terompet. Sedangkan larutan uji yang saya gunakan itu adalah air sabun, air kapur, dan juga air jeruk nipis. Baiklah, kita mulai dari menggunakan indikator yang berasal dari ekstrak kunyit. Kita menggunakan peralatan yang sederhana berupa gelas-gelas atau boleh juga gelas-gelas aqua atau prop yang sudah dipotong. Ini artinya kita mengatasi misalkan di satu daerah yang tidak mempunyai laboratorium, kita bisa akali dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti ini. Kita kasih beberapa, saya gunakan sendok, sekitar setengah sendok makan ekstrak kunyit kepada air sabun. Kita lihat perubahan yang terjadi, goncang-goncang, ternyata dia berubah menjadi berwarna merah bata. Kemudian kita kasih lagi ke gelas yang berisi air kapur, ternyata juga menghasilkan warna yang merah bata. Kemudian yang ketiga, kita kasih ekstrak kunyit ini kepada air jeruk nipis. Apa yang terjadi? Ternyata dengan menggunakan ekstrak kunyit sebagai indikator, di mana yang berubah menjadi merah bata atau merah coklat atau coklat muda, atau saya sebut dengan merah bata saja. Yang berubah itu adalah air sabun dalam hal ini air sabun colek dan juga air kapur yang berubah menjadi merah bata. Sedangkan air kunyit tetap berwarna kuning seperti warna kunyit. Artinya pada air jeruk nipis tidak mengalami perubahan. Lanjut, kita menggunakan indikator yang kedua dengan bahan uji yang sama. Indikator yang kedua kita gunakan adalah ekstrak kulit dari buah naga. Kulitnya kan dibuang orang, jadi kita bisa gunakan kulitnya untuk indikator alami. Ini air sabun. Ketika dikasih air sabun, kita amati perubahan warna apa yang terjadi. Kita bandingkan dengan air kapur. Kita amati juga perubahan yang terjadi. Kemudian kita kasih kepada air jeruk nipis. Kita lihat perubahan yang terjadi jika dikasih kepada air sabun, dia berubah menjadi warna ungu. Kita kasih kepada ekstrak ini apa namanya tadi, kita kasih ke larutan uji berupa kunyit, air kapur maksudnya,
dia menghasilkan endapan yang dia menghasilkan warna yang berwarna kuning, juga mengalami perubahan. Sedangkan kalau kita kasih kepada air jeruk nipis tidak mengalami perubahan, warnanya tetap seperti warna indikator. Itu ya. Nah, kita lanjutkan dengan menggunakan ekstrak bunga tapak dara. Mungkin dikenal bunga ini yang saya sebut dengan bunga tapak dara seperti ini. Ini ekstraknya. Kita kasih kepada larutan uji. Kita kurangi dulu ya, enggak usah aja. Nah, yang pertama kita kasih kepada air sabun. Yang kedua kita kasih kepada air jeruk nipis. Dia mengalami perubahan. Dan kita kasih kepada air kapur. Pakai jeruk nipis ternyata dia berubah menjadi warna pink. Nah, berubah menjadi warna pink. Kita lihat dia berubah menjadi warna pink. Kita ganti. Kita lanjut lagi kepada yang indikator yang ketiga, yaitu indikator bunga trompet. Kita kasih kepada air sabun, kita 2 sendok karena lebih banyak. Lalu kita kasih kepada air apa ini? Air kapur. Dan kita kasih kepada air jeruk nipis. Ternyata kita simpulkan bahwa yang pertama dari yang terakhir saya simpulkan, ketika larutan uji yang berupa air sabun, air kapur dan juga air jeruk nipis dikasih indikator dari bunga trompet, ternyata dia yang berubah yaitu air sabun dan air kapur, sedangkan air jeruk nipis tidak berubah. Artinya jika suatu larutan kita kasih ekstrak bunga trompet, dia berubah warna dari warna indikator, berubah menjadi ini hijau, ini hijau muda, kemudian ini tidak mengalami perubahan, berarti ini adalah larutan basah. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, jika suatu larutan kita kasih dengan ekstrak indikator yang berasal dari ekstrak bunga tapak dara, ternyata jika dia berubah menjadi pinky, maka dia bersifat asam, karena yang merubah warna menjadi pink itu adalah larutan asam yang berubah ketika dikasih indikator dari bunga tapak dara, dari warnanya putih ke bening-beningan berubah menjadi pink. Sedangkan yang dua macam itu air sabun dan air sabun dan air kapur tidak berubah. Di sini kita lihat yang menggunakan indikator buah naga, ternyata yang tidak berubah adalah menggunakan indikator buah naga yang tidak berubah adalah air jeruk nipis. Berarti dapat disimpulkan juga bahwa indikator yang berasal dari kulit buah naga ini digunakan untuk mendeteksi atau sebagai indikator larutan yang bersifat basah, karena air sabun dan air kapur bersifat basah. Kemudian yang keempat, ketika larutan air sabun, larutan air kapur dan larutan jeruk nipis dikasih kunyit, yang berubah adalah larutan yang
larutan air sabun dan juga kapur yang berubah menjadi merah bata. Berarti sedangkan yang dikasih kunyit untuk larutan jeruk nipis tidak berubah. Berarti larutan ekstrak air kunyit berguna untuk indikator basah. Nah, sahabat Kinter angkatan ke-17, berarti dimanapun kita berada dan kapanpun kita ingin melaksanakan praktikum, kita bisa melakukan dengan menggunakan peralatan atau bahan seadanya yang berada di sekitar kita. Banyak pilihan, saya hanya menggunakan 4 macam yang saya temukan di jalan. Saya gunakan, ternyata semuanya bisa digunakan untuk indikator. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini salah satu dari tugas pemenuhan Diklat Kimia Terapan angkatan ke-17. Terima kasih atas semuanya, atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinter hebat bermartabat.